Oke, baiklah kita masuk ke sesi pertama yaitu, eee, apa namanya, bermain peran tentang, praktek coaching ya. Di sini saya sebagai coach, saya Nurini sebagai coach, kemudian, Bu Anita Turisia yang menjadi coaching-nya. Jadi izin saya menyampaikan dulu ilustrasi dari, percakapan coaching kita ya. Oke, jadi ilustrasinya begini. Bu Anita adalah pembina PMR di SMA Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara, dan sedang memiliki permasalahan yakni kurangnya keaktifan anak-anak dalam berlatih PMR ya. Yang dilakukan kegiatannya setiap minggunya. Kemudian Bu Anita menghubungi rekannya yakni Miss Nuri untuk membicarakan masalahnya dengan harapan akan memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Anita tersebut. Baik, kita mulai ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Bu Anita. Dari mana nih? Biasa dari kelas tadi. Oh, Udah lama ya di kantor ya? enggak, barusan juga. Saya juga baru keluar dari kelas nih, Bu Anita. Oh iya, heeh. Bu Anita kayaknya kelihatan dari kemarin saya perhatiin murung, Ih, kayak ada yang dipikirin gitu loh. Kenapa ya, Bu Anita? sebenarnya gini, Miss, makanya saya hubungi Miss kemarin, Miss, kita Mhm. bisa ngobrol nggak gitu. Nah, makanya hari ini saya pengen ngobrol sama Miss ini. Saya punya masalah, Miss. Anak-anak PMR yang sering saya bina itu kok kurang aktif ya, Miss ya, dalam latihannya. Jadi agak bingung saya ngelihatnya itu. Mhm. Oh, jadi, Bu Anita, memiliki permasalahan ya yang ternyata jadi apa, bahan pikirannya ya, yaitu Iya, mhm. keberaktifan anak PMR yang Ibu bina ya, dalam Iya, mengikuti kegiatan PMR rutinnya ya, Bu Anita ya? iya, Miss. Ya, jadi Bu Anita, dengan permasalahan Bu Anita tadi, sebenarnya apa sih yang Bu Anita harapkan, pada pembicaraan kali ini? Yang saya harapkan ini, Miss, untuk pertemuan kita ini, saya ingin meningkatkan keaktifan anak-anak PMR dan berlatih setiap minggunya. Karena saya perhatikan semenjak Covid ya, Miss, ya, anak-anak Mhm. malas sekali datang latihan, padahal latihan itu kan cuma 1 kali dalam 1 minggu. Jadi saya berharap, gimana caranya nanti anak-anak itu bisa aktif datang kembali. Ya, jadi Bu Anita mengharapkan ya setelah pembicaraan kita ini kemudian, ada tindak lanjut yaitu berupa mungkin solusi ya Bu ya, untuk Iya, bagaimana Miss. bisa meningkatkan keaktifan, anak-anak Bu Anita dalam kegiatan PMR ya Bu ya. Iya, Miss. Bisa nggak diceritakan secara detail bagaimana sih permasalahannya, duduk permasalahannya sebenarnya? Jadi gini, Miss, kemarin kan sempat saya kumpulkan tuh anak-anak. Saya tanya, kata saya, dari pengurus dulu, yang lebih dulu saya tanya, terus ke anak-anak juga, anggota PMR saya juga tanya, sebenarnya apa yang kalian rasakan? Kenapa kalian jarang sekali latihan seperti itu? Nah, dan di sini pun saya mendapatkan jawaban, sebenarnya mereka tuh hanya ada permasalahannya. Yang pertama itu, Miss, karena mereka itu suka ada acara keluarga, Miss. Karena kan kami ini, kegiatan kami ini latihannya dilakukan pada hari Minggu, Miss. Nah, Mhm. jadi selain ada acara keluarga, ada juga yang punya masalah karena tidak adanya kendaraan, Miss. Kendaraan itu kan di sini mereka rata-rata pada naik angkot, Miss, yang dekat. Mhm. Yang jalan sih nggak masalah, Miss, masih bisa datang. Nah, tapi yang agak agak sedikit jauh dan itu perlu naik angkot, mereka bermasalah dengan angkot karena angkot itu biasanya banyaknya itu, Miss, di tempat kita ini kan adanya kalau hari sekolah ya, Miss, ya. Kalau hari Mhm. libur, hari Minggu itu biasanya angkot jarang. Mereka kan tujuan utama angkot itu cuma mengangkut anak-anak sekolah karena kalau yang hari Minggu itu jarang sekali angkot yang ada. Nah, jadi itu permasalahan sebenarnya yang sudah kami bicarakan dengan anak-anak, baik anggotanya maupun dia sebagai pengurus dari PMR tersebut, Miss. Mhm. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya, kan tadi Bu Anita sudah mulai mengidentifikasi ya, apa namanya, apa sih alasan-alasan, terhadap permasalahan itu tadi ya. Kira-kira untuk keaktifan siswa yang sekarang ya, Bu Anita bisa mengukur nggak berapa persen kira-kira dari
Apa misalnya kalau dari skala 100% itu dari 10 sampai 100% berapa persen keaktifan siswa dalam kegiatan PMR? Sekitar 50% ini Miss, yang selama ini saya perhatikan itu sekitar 50%. Jadi sekitar 50% ya Bu Anita ya dengan apa Iya, kendala yang pada titik angka diidentifikasi 5. ya. Kemudian kira-kira Bu Anita punya target nggak atau berapa sih peningkatan berapa persen yang Bu Anita harapkan atau pengen dicapai nih kira-kira? Iya, saya tuh pengennya paling tidak ya Miss 8 lah Miss ya, atau 80% ya, atau angka 8, sebisa mungkin sih ya 100% Miss kalau bisa, karena kan Gitu ya? sebenarnya iya, kalau 100% berarti kan kita aktif tuh kegiatannya. Nah, Mhm. kalau misalnya kegiatan aktif berarti kita lebih bersemangat dong teman-teman yang udah hadir itu kan. Mungkin insya Allah secara bertahap bisa sampai 100% Iya, ya Bu ya? insya Allah iya. 50, 60, 70 sampai 100% ya Bu Iya, Anita ya? insya Allah amin. Kemudian kira-kira Bu Anita punya potensi atau strategi apa nih kira-kira untuk mencari solusi terhadap yang permasalahan Bu Anita hadapi tadi? Ada nggak kira-kira Eee, terpikirkan gitu loh? ada Apa langkah Miss, yang harus dilakukan? iya ada. Iya, untuk yang pertama ya Miss ya, karena ngerasa itu kan kalau misalnya permasalahannya tentang ada acara keluarga, itu saya katakan dengan anak-anak, "Boleh sih izin." Kan 1 bulan itu 4 kali pertemuan ya Miss. Nah, saya perbolehkan untuk Mhm, izin tuh 1 kali, berarti 3 kali kan harus hadir. Nah, terus juga kalau ada yang masalah tadi dengan transportasi, dengan tidak ada angkutan dari rumah mereka sampai ke sekolah, itu kami kompromikan, anak-anak yang rumahnya dekat dengan temannya yang tidak punya mhm. kendaraan, itu kami minta untuk menjemput, Miss. Menjemput teman yang tidak punya kendaraan tersebut, tapi dengan syarat harus izin orang tua dulu, Miss. Karena kan kita takut tuh, Mmm, Miss, dalam perjalanan menjemput anak-anak ada apa-apa orang tua kan nggak tahu, anaknya kan taunya di sekolah, seperti itu. Nah, kami juga pun di sini, eee, anak-anak yang kami minta untuk menjemput itu yang teman dekatnya di seputaran rumah mereka, mereka pun alhamdulillah bersedia. Dan kami pun berusaha untuk memunculkan ya, Miss, ya, kan di PMR ini punya mhm. program-program nih, seperti kami punya program donor darah. Nah, dari program donor darah itu kan pasti kami punya kegiatan. Selain itu juga nanti kami ingin membuat apa ya, kegiatan PMR itu lebih menarik. Kalau PMR itu lebih menarik, jadi dengan cara apa, kemarin sudah kami kompromikan itu di Mhm, sela-sela Miss ya, kan ada waktu istirahat tuh Miss, nggak latihan terus ya Miss ya, kasihan kalau latihan mhm. terus. Nah, jadi kalau ada waktu jeda itu anak-anak buat game atau makan bersama, kadang-kadang cuma sekedar makan snack-snack ringan aja seperti itu yang mereka bawa sendiri dari rumah. Nanti kami buat seperti itu untuk game atau memang kita makan bersama, seperti itu, Miss. Oke, baiklah. Nah, sudah banyak sekali tuh, langkah-langkah strategi yang udah disiapin, dengan Bu Anita ya, dan ini kan memang perlu aktualisasi atau realisasi ya Bu Anita ya. Iya, Miss, ya. Kira-kira ada nggak mungkin apakah semua itu bisa langsung dilaksanakan atau ada nggak prioritas dulu apa dulu gitu kan? Bisa nggak disebutin kira-kira langkah-langkahnya? Iya, sebenarnya pengen sih Miss dilaksanakan semua ya Miss ya. Tapi Mhm, untuk langkah awal yang kami lakukan di sini adalah mengatasi dulu mereka itu supaya bisa datanglah ke sekolah terlebih dahulu. Yaitu dengan cara menjemput teman-teman yang rumahnya dekat dengan mhm, teman yang tidak punya kendaraan. Nah, mhm, terus yang kedua, langkah yang kami buat itu dengan adanya game dan makan bersama seperti itu, Miss. Tapi mhm, langkah yang paling utama itu tadi penjemputan itu, Miss, untuk teman-teman mhm. yang lebih dekat seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kemudian begini Bu Anita, tadi kan strateginya udah mantep tuh ya, kira-kira kapan nih mau realisasikan strategi tersebut? Baik, strategi itu Mhm, akan kami lakukan pada saat kami latihan, tapi karena latihan ini kan kita minggu depan kita udah puasa, Miss, mhm, berarti setelah puasa ya, Miss, ya, kami akan lakukan itu, apa, mulai untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jemput temannya, dan ada game, terus nanti bawa makanan sendiri dari rumah, nanti kita makan bersama di sini. Nah, mhm. nanti akan kami mulai laksanakan di sana nanti pada 1 bulan yang akan datang ya, Miss, ya? Jadi sekitar 1 bulan yang akan datang ya Bu Iya Anita ya? iya iya iya. Mhm.
Ya, kemudian kira-kira ukuran keberhasilan ini apa nih setelah apa yang merupakan apa indikator keberhasilan dari strategi yang Bu Anita tadi sebutkan? Apa kira-kira? Yang saya lihat di sini secara pasti ada di absen ya, Miss. Kami lihat Mhm, absen, nanti kami lihat ternyata berapa persen yang sudah hadir, terus itu berapa mhm, orang yang sudah datang. Terus mhm, nanti kita lihat juga nanti kegiatan mereka, keaktifan mereka dalam latihan, itu bagaimana gitu. Apakah mereka sudah aktif atau hanya datang, duduk saja, atau bagaimana gitu. Nanti kami lihat yang pertama itu dari segi absen itu ya, Miss ya. iya tentunya dari absen ya indikator Iya, utamanya ya, iya, iya, keaktifannya jadi itu yang bisa pertama. diukur ya, bisa Iya, diukur berapa persen mereka tingkat kehadirannya ya, kemudian diikuti dengan apa namanya indikator-indikator lainnya Bu ya. Nah iya. kemudian, eee, komitmen apa yang bisa Bu Anita apa namanya pegang nih untuk melaksanakan apa strategi tersebut kira-kira? Saya rasa kami harus melaksanakan kegiatan tersebut, Miss, secara terus-menerus lah, Miss. Ya Konsisten ya, konsisten Miss. ya? Mhm, mhm. Iya. Jadi harus kami lakukan terus-menerus sehingga anak ini merasa, oh, kita punya tanggung jawab loh, kita harus hadir. Ini kegiatannya bagus. Setelah ini kita nanti akan mendapatkan ini. Nanti dari sini kita akan mendapatkan seperti ini lagi. Nah, jadi anak-anak yang merasa punya rasa tanggung jawab itu, insya Allah nanti Miss mereka akan berusaha selalu hadir, aktif, Mhm, latihan. mhm. Karena di sini kan program di kegiatan PMR ini ada banyak jenisnya, Miss. Ada yang bagian Mhm. tandu, ada yang bagian pertolongan pertama, ada yang pertolongan keluarga. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungan mereka kalau misalnya mereka itu bisa hadir aktif dalam melaksanakannya. Dan insya Allah nanti kami akan berusaha semua kegiatan itu akan tetap kami laksanakan setiap minggunya. Jadi konsisten, jadi nggak putus-putus, Miss. Dan kami berusaha setiap minggu pun harus latihan. Ada, tidak ada, sedikit atau banyak yang datang latihan anak-anak Mhm. itu tetap harus latihan. Jadi kalau seperti itu mereka merasa, oh walaupun kita nggak datang mereka tetap latihan. Berarti apa ya kita kita merasa seperti ini ya. Kita harus datang nih karena nggak ada kita pun mereka latihan gitu. Kalau ada kita berarti akan lebih semangat lagi gitu kita berlatihan karena jumlah anggotanya lebih banyak. Jadi seperti itu Miss yang saya laksanakan nanti. Ya, jadi memang sangat penting ya Bu Anita ya komitmen, apa namanya, dengan melakukan konsistensi dalam melakukan kegiatan tersebut ya Bu Anita ya. Sehingga Iya ya Miss. diharapkan tadi tujuan, peningkatan keaktifan siswa itu akan tercapai ya Bu Anita ya. Iya Miss. Ya, nah kemudian, ini saya ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama, Boleh ya. kira-kira dukungan yang Bu Anita harapkan tuh apa sih untuk apa, mensupport program ini ya? Apa nih kira-kira? Iya. Dukungan dari siapa Saya yang ataupun apa pertama gitu? iya boleh. Nah ini dukungan yang udah pasti yang pertama itu motivasi ya Miss ya. Dukungan motivasi, dorongan itu biasanya yang saya butuhkan itu dari pertama itu wali kelas, Miss. Wali kelas nanti akan memberikan motivasi lah, Miss, di kelas. Saya minta tolong nanti sama wali kelas untuk menyampaikan di kelas-kelas mereka yang ikut ekskul PMR. Kami kan punya data, Miss, kelas-kelasnya. Nah, nanti saya Mhm. berikan ke wali kelas. Nah, ini datanya. Kami minta tolong dimotivasi anaknya, gimana caranya supaya anak ini latihan. Selain itu juga, nanti kami minta juga bantuan dari wakil kesiswaan, terus pembina OSIS. Pembina OSIS, kenapa saya libatkan juga, Miss? Kan anak-anak PMR ini, Miss, ada yang menjadi anggota OSIS dan anggota PK. Jadi mereka berarti berperan di situ juga. Nah, nanti pasti masih sering bertemu juga sama pembina OSIS. Selain itu, yang nggak kalah penting nih, Miss ya, tentu di sini adalah kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah ini baik moral maupun material itu sangat kami perlukan. Dan insya Allah selama ini selalu ada dukungan dari rekan-rekan semuanya, Miss. Mudah-mudahan untuk berikutnya masih tetap didukung oleh semuanya. Iya, jadi sangat penting ya Bu Anita ya untuk bersinergi ya, berkolaborasi juga dengan apa namanya, berkoordinasi dengan ya pertama wali kelas ya tadi ya disebutkan ya, wali kelas, kemudian Iya, kesiswaan, kemudian tentunya yang nggak kalah penting yang utama adalah dari kepala sekolah ya, baik dukungan apa iya, material dan juga non materialnya ya. Oke iya. baiklah Bu Anita. Eee, ini waktunya sudah mau masuk nih saya Bu Anita. Oh Mohon maaf iya, banget Miss. ini. Nah, dari Iya, pembicaraan ini, mmm,
coba ya akan saya rangkum ya, apa Iya, namanya, dari Miss. hasil diskusi kita kali ini ya. Nah, Iya, Miss. begini Bu Anita ya, eee, biar saya bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan itu, yaitu dari permasalahan Bu Anita tadi yang sebutkan tadi bahwasannya anak PMR itu tidak atau kurang aktif ya dalam latihan, dapat kita simpulkan bahwa penyebabnya keaktifan itu adalah yang pertama, tadi disebutkan kalau nggak salah anak-anak itu katanya ada acara keluarga ya Bu Anita ya, kemudian Iya, ada Miss. tidak adanya kendaraan, alasan yang kedua ya. Kemudian Bu Anita juga sudah mencari solusi atau strategi ya, yang antara lain eee, mungkin berkoordinasi dengan siswanya, yaitu dengan cara ya teman-teman yang berdekatan rumah atau siapa yang bisa saling menjemput ya untuk mengikuti kegiatan PMR tersebut ya. Nah kemudian ada juga apabila ada acara keluarga hanya boleh diizinkan 1 kali dalam 1 bulan ya. Selama berlatih ini berarti apa namanya aturan tentang kedisiplinan ya Bu Anita ya. Hanya Iya, boleh Miss. izin 1 kali dalam 1 bulan dalam berlatih ya. Nah, juga Bu Anita menyebutkan ada strategi memunculkan kegiatan-kegiatan yang menarik ya Bu Anita ya, di sela-sela istirahat atau juga game, makan bersama. Jadi nanti diharapkan setelah strategi semua itu dilaksanakan, ya adanya peningkatan keaktifan, apa namanya, kedatangan atau partisipasi anggota PMR untuk ngikut dalam kegiatan PMR ya Bu Anita ya. Tadi kalau nggak salah Iya. posisinya 50% dengan target 80% atau bahkan 100% itu akan tercapai ya Bu Anita ya, mudah-mudahan ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, baiklah Bu Anita. Ini karena sudah mepet dengan Iya. waktu belajar saya nih Bu Anita, kita janjian lagi ya untuk ketemu lagi nih untuk menceritakan hasil apa yang sudah diterapkan Bu Anita dari apa yang kita bicarakan tadi ya Bu Anita. Kapan nih Iya. kira-kira? Boleh, Miss. Nanti ya, Miss, setelah kita aktif lagi setelah Idul Fitri lah, Miss ya. Nanti setelah aktif Ya. Idul Fitri kami latihan, nanti akan kita lihat bagaimana nanti perkembangan anaknya nanti dari absen bisa kita lihat ya, Miss ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita Oke. bahas lagi gimana kira-kira saya nanti pengennya sih kalau bisa 100% ya, Miss ya. Amin, dengan semangat dan bertahap ya Bu Amin, Anita amin, ya. amin. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, tercapai Iya, semua Bu oke. Anita ya. Iya, terima kasih ya, Miss ya, Terima sudah kasih bantu ya, aku nih. kita ketemu lagi habis ngobrol lagi soal ini ya Iya, di iya, iya, sekolah. iya. Oke, Ya, aku terus juga saya ada jam, Miss. Sama, iya mau iya masuk iya. kelas. Oke, sampai ketemu lagi Oke, ya Bu Anita ya. oke, Makasih. terima kasih. Iya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.